kemudian di sini ada dua sampel, satu sampel project, satu sampel data. Jadi kalau sampel data itu bentuknya CSV. Nah, CSV ini bisa kita tiru kolom-kolomnya, sehingga nanti data itu bisa kita olah menjadi seperti ini. Kemudian kalau sampel project itu kalau dibuka nanti langsung hasilnya seperti ini, seperti yang ada di layar. Jadi beda ya, kalau sampel project itu langsung seperti ini, kalau sampel data itu perlu diolah lagi. Contohnya begini. Ini saya download, oke, saya download, saya letakkan di sini, saya save. Kemudian yang sampel data saya download juga, bentuknya beda tentu saja. Yang ini bentuknya apa? Boxplot CSV, kalau tadi boxplot GR apa gitu, saya lupa. Nah, kemudian ini skema Grafika yang sudah saya install. Jadi kita bisa mendownload dulu baru kemudian menginstal. Jadi si skema Grafika ini tersedia di Windows, Mac dan juga Linux. Nah, sebelum saya praktekkan yang contoh tadi, nanti selain contoh saya akan praktekkan dari data selain contoh, bagaimana penggunaannya, sebatas yang saya tahu ya. Nah, sebelum itu saya ingin sampaikan, pertama tentu saja bagi teman-teman mahasiswa, ini bisa jadi salah satu opsi untuk menyajikan data risetnya dalam berbagai bentuk chart. Kemudian bagi teman-teman tendik, tentu saja ini juga bisa dipakai untuk menyajikan data yang dikelola. Kalau data akademik, itu kira-kira apa sih yang bisa disajikan datanya, kemudian dalam bentuk apa, itu saya kira bisa. Kemudian saya yakin bisa gitu. Kemudian bagi saya sendiri sebagai pustakawan, pengetahuan terkait dengan berbagai macam berbagai jenis chart ini dan bagaimana membacanya itu jadi tantangan tersendiri untuk bisa kami pakai untuk mendampingi mahasiswa ketika mahasiswa memerlukan bantuan bagaimana memvisualkan data yang sudah mereka miliki. Dan itu saya kira satu tantangan tersendiri bagi saya dan teman-teman di Fakultas Teknik. Nah, saya akan coba tampilkan data tersebut yang sudah diunduh tadi. Jadi ada beberapa cara. Sebentar, saya ini berbagai jenis chart yang ada di Grafika. Kemudian kalau kita ingin menggunakan atau membuat salah satu chart di sini, itu salah satu caranya adalah kita bisa klik misalnya boxplot ini. Nah, di sini sudah ada panduannya. Ini sudah ada panduannya. Kemudian selain itu kita bisa mendownload sampel project sama sampel data. Ini kalau saya download dan ini saya download, itu bisa dibuka di skema Grafika ini. Nah, cara bukanya bagaimana? Kalau yang sampel project itu kita buka pakai open. Ya, open, saya buka boxplot. Ya, dia langsung akan muncul hasilnya seperti ini, tampilannya seperti ini. Oke, yang satu saya hapus dulu. Nah, kalau misalnya yang ingin kita panggil itu yang sampel data, jadi beda ya sampel project sama sampel data. Kalau sampel project itu langsung jadi, gitu. Kalau sampel data itu bentuknya CSV, masih mentah. Nah, kalau yang sampel data kita bisa buka dengan new load data. Nah, kita cari boxplot ini, boxplot saya open. Nah, ketika di open, kita diminta untuk use the first row as variable names, itu kita contreng saja, artinya baris pertama dia akan dijadikan identitas ya. Oke, proceed. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang baru kemudian diolah hingga nanti menjadi seperti ini gitu. Oke ya. Nah, kalau yang ini cukup rumit ya, saya praktekkan yang tidak rumit saja. Nanti yang ini bisa teman-teman praktekkan. Oke, contoh, saya ingin praktekkan, saya new, kemudian, oke, sebentar. Jadi caranya bisa klik load data file, atau ditarik, jadi gini. Nah, ini file XLS, jadi bisa
yang saya praktekkan itu dua jenis, baru dua jenis, satu Excel, yang satu CSV. Nah, kalau Excel ini bisa langsung ditarik gini. Nah, oke, tinggal kita mau ngambil yang mana. Jadi si skema grafika ini akan membaca file Excel ini. Jadi file Excel tadi latihan tadi kan saya tarik sini. Nah, dia membaca sheet-nya mau yang mana gitu. Form respon 1 atau sheet 1. Nah, ini dua ini itu diambilnya dari sini. Ini kebetulan saya buka juga. Jadi dia membaca ada dua ini. Kalau nanti sheet-nya ada banyak, tentu dia akan membaca. Kita diminta milih sheet yang mana. Sehingga kalau kita punya data data dalam bentuk Excel dan satu file Excel itu terdiri dari beberapa sheet, itu bisa dibaca oleh skemago. Nggak perlu kita pisah-pisahkan. Oh, file 1 ini, file 2 ini, file 3 ini, itu nggak perlu. Nah, sekarang saya akan coba praktekkan ini. Ini dua jenis data yang berbeda ya. Satu, jenisnya adalah, ini nama departemen, kemudian minat. Nah, minatnya ini string, minyak, air, tanah, udara, ini sembarang ya. DTT ini, DTK ini. Jadi ini isian dari nama orang ya, nama peneliti. Mister 1 itu dari DTMI minatnya minyak misalnya gitu. Mister 2 dari DTT minatnya air, Mister 3 dan seterusnya. Ini dataset pertama. Dataset kedua beda lagi. Departemen Fisika itu jenis internasionalnya 16, nasionalnya 24. Ini contoh misalnya apa ya, publikasi misalnya, atau apa jumlah asal mahasiswa misalnya, mahasiswa internasional sekian, nasional sekian. Ini contoh saja, tapi ini dua jenis yang berbeda. Nah, kita akan coba praktekkan bagaimana skemago bisa mengolah dua jenis ini sesuai dengan beberapa jenis chart yang dia miliki tadi. Oke, saya ambil yang pertama dulu. Jadi form response 1 saya pilih, ini saya contreng, kemudian proceed. Maka akan muncul ini, teman-teman. Nama peneliti, departemen, minat, angka. Ini ngambilnya dari mana? Dari sini. Nama peneliti, departemen, minat, angka. Oke ya. Kemudian ini bisa diganti. Gitu. String, number, dan seterusnya. Oh, ternyata ini bukan string, tapi number ya. Tinggal diganti. Gitu. Nah, suatu saat kalau kemudian ada yang itu nama negara, ubah ke country. Kalau nama negara, ini kemampuan si skemago, yang lain juga bisa sih. Nah, kalau kemudian ada nama negara di dalam data kita, maka nanti si skemago grafika ini bisa membuat chart dalam bentuk peta. Peta dunia itu, oh negara ini berapa, dan seterusnya. Oke, nah ini datanya. Datanya muncul di sini ya, yang ada lingkaran ini. Nah, kalau kita ingin membuat chart berdasar data ini, maka tinggal klik yang ini. Klik, ya. Maka akan muncul kosongan seperti ini. Nah, di sini ada variabel, nama peneliti, departemen, dan seterusnya, itu ngambilnya dari sini. Oke ya. Nah, cuma saya belum tahu ini, grafika com cluster sama grafika com frekuensi ini artinya apa, ini saya belum tahu. Kalau dilihat dari tempatnya sih, yang atas ini cluster karena ngambil dari string, kalau yang bawah itu ngambil dari angka gitu, yang bentuknya angka ya. Atau apa, number ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memvisualkannya? Nah, karena si skemago grafika tadi mendeklarasikan diri sebagai aplikasi yang tanpa coding, gitu. Maka kalau suara saya hilang, mohon dikabari ya. Maka caranya adalah gini, saya ingin y-aksisnya apa? Y-aksis di sini, oh departemen, ya tarik aja departemen di sini. Maka akan muncul departemen di sini. Loh, kok ini sudah muncul seperti ini? Gitu. Titik-titik ini. Titik-titik ini itu diambil dari mana? Karena yang ditarik di sini departemen, maka dia ngambil dari sini. Departemen DTMI. DTMI itu ada berapa titik? DTMI 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu langsung dibaca oleh si skemago grafika. Ada berapa sih kata DTMI di sini? Gitu. Oke ya. Kemudian di sini di data aslinya, DTMI itu juga ada kategorinya. Oh, DTMI kategori minyak, itu ada berapa orang. DTMI kategori jalan, itu berapa orang. Ini orang DTMI minatnya pada riset tentang jalan, tentang minyak. Ini pura-puranya ya. Tolong digaris bawah, ini bukan data asli.
Nah, maka minyak dan seterusnya itu kan ada di sini ya, minat ini, minatnya minyak dan seterusnya. Nah, minat ini tinggal kita tarik ke sini. Nah, nariknya kemana? Ini yang perlu apa ya? Perlu dicoba-coba gitu. Perlu dicoba-coba. Saya akan coba minat ini saya tarik ke color, justru ke color, ke warna. Klik. Ya. Apa yang terjadi? Maka si skema Go ini dia bisa membaca DTMI itu yang kategori minyak hijau. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yang biru air itu ada berapa dan seterusnya. Nah, dari sini kan kelihatan. Oke ya. Kemudian kan biasanya Y itu lawannya X aksis gitu. Saya coba minatnya saya taruh sini. Nah, kalau minat taruh di sini, maka bentuknya akan berubah, teman-teman. Nah, di sini terlihat orang DTMI, gitu, orang DTMI itu risetnya minyak, air, tanah, udara dan seterusnya itu dia pakai semua, Nah, ada orang yang punya minat ke berbagai jenis ini, semuanya. Tapi kalau DTT itu enggak, ternyata ada yang kosong. Tanah, udara, jalan itu enggak ada yang berminat ke sana. Adanya banyakkan air. Nah, kemudian kalau kita balik gimana gitu? Sorry. Ini saya balik. Minatnya saya taruh ke atas. Ya tinggal aksisnya akan berubah aja. Nah, dari sini akan lebih kelihatan. Oh, minat riset misalnya gitu. Minat riset atau minat kajian atau apapun lah gitu. Teman-teman bebas menafsirkan ini tentang kendaraan itu diminati oleh semua departemen. Oke ya. Kemudian dan ternyata DTMI itu juga punya minat ke semua hal. Beda dengan DTT yang hanya ke kendaraan, gedung dia nggak punya, jalan nggak, udara nggak, dan seterusnya. Oke, ini contoh pertama. Baik, kemudian sebentar. Ini ada beberapa yang saya belum paham fungsinya ya. Nyobanya belum khatam ini. Tapi yang saya tahu dulu, label. Label itu dipakai untuk memberi identitas dari setiap ini isian ini. Entah apa istilahnya ya. Misalnya gini. Ini saya tarik ke sini. Ya, maka di sini akan muncul. Tapi ini ya apa? Semrawut ya. Jadi langit, gedung dan seterusnya itu kuning itu apa dan seterusnya itu ada keterangannya di situ. Dan kalau kemudian kok jadi jelek ya, ini tinggal ditarik gini aja. Nah, dia akan hilang. Begitu. Kemudian ini tampilan ini itu dipengaruhi oleh sebentar sebelum sampai ke sini ya. Label tooltip. Tooltip. Tooltip itu apa sih? Tooltip itu kalau saya tarik ke sini, klik. Loh kok nggak ada efek? Efeknya akan begini. Nah, jadi kalau diarahkan begini, dia akan baru akan muncul. Oh, ini udara. Dan seterusnya. Oke. Saya tarik. Nah, tampilan ini itu dipengaruhi oleh marknya di sini. Ini kebetulan lingkaran ya. Kalau di sini saya klik circle, maka bentuknya jadi seperti ini. Kalau saya klik yang bar, maka bentuknya akan seperti ini. Dia tidak, jumlahnya itu, jumlah tidak mempengaruhi besar kecilnya kalau di bar ya. Tapi mungkin nanti kalau dioprek bisa jadi bisa. Gitu. Tapi dengan bar ini, kalau dengan ini kan kita nggak bisa ngasih, ini angkanya berapa sih, harus hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya belum nemu kalau saya ingin memunculkan angka total di sini, di setiap ini, saya belum nemu caranya. Tapi kalau dengan bar, bisa. Jadi saya pilih ke bar, kemudian labelnya itu saya beri ini. Bukan ya. Angka kali ya. Nah, angka. Jadi label saya beri angka, maka di sini akan muncul. Oh, DTMI minat pada kendaraan itu ada 4 orang atau 4 kelompok. Pada gedung ada 1 kelompok dan seterusnya. Nah, label ini juga bisa diatur teman-teman di sini hurufnya,
warnanya, dan seterusnya bisa diatur di sini. Oke, ini dataset pertama. Dataset, sebelum itu, nah, gini, tampilan ini, saya balikkan ya. Tampilan ini, itu bisa diekspor ke beberapa jenis. Satu SVG, kalau mau dioprek-oprek lagi, 2 PNG, 3 PNG Retina. Bedanya apa sih? Kalau saya praktekkan PNG Retina itu lebih ini, resolusinya lebih tinggi. Kemudian HTML sama CSV. HTML, nah ini yang menarik. Oke, sebentar ya. Saya akan coba sebentar. Gini. Oke, angka saya kasih tooltip. Tooltip itu apa? Tooltip itu angka akan muncul kalau didekatkan ya. Nah, begini. Nah, saya ingin menunjukkan sebelum kita masuk ke dataset yang kedua, saya ekspor kalau ke PNG jelas dia akan disimpan dalam bentuk PNG gambar ya. Nanti bisa ditaruh di paper gitu. Yang kedua, yang berikutnya ingin saya praktekkan itu HTML code. Oke, saya klik HTML code. Di sini ada untitled. Oke, saya coba ganti dengan minat gitu. Minat HTML. Saya save. Oke ya. Kesimpannya di sini. Minat. Oke, minat HTML. Ini kalau saya double klik teman-teman. Ya, terlihat ya di layar ya. Tampilan website, bukan website ya, tampilan HTML dari minat HTML. Jadi ini kalau saya arahkan ke mana, ke beberapa titik ini, tooltipnya itu akan muncul. Artinya apa? Artinya file HTML ini interaktif, hanya satu file tapi dia interaktif. Ini bermanfaat kalau teman-teman ingin mengembed tampilan data ini ke halaman website misalnya. Kalau tidak dipakai untuk jurnal, mungkin kalau jurnal bisa jadi tidak tepat betul ya. Tapi misalnya teman-teman tendik misalnya itu, atau teman-teman yang bergulat di administrasi ingin bikin laporan apa dan itu ingin ditampilkan misalnya. Nah, HTML-nya ini bisa di-embed ke website institusi atau apapun lah gitu, sehingga orang bisa lihat, oh hasilnya seperti ini loh, apa laporannya dan seterusnya. Gitu, itu HTML. Baik. Berikutnya, Pak Budi, suara saya masih oke ya Pak Budi? Mas. Aman, Pak. Baik, kemudian dataset berikutnya, saya akan praktekkan. Beda ya tadi jenisnya. Kita perhatikan lagi, dataset yang pertama modelnya seperti ini. Nama peneliti, departemen, minat. Gitu. Nah, angka ini saya tambahi saja. Maksudnya satu isian itu nilainya 1, sehingga angka ini nanti bisa di sum tadi, di tooltipnya bisa di sum, bisa dijumlah, sehingga akan muncul angka totalnya. Nah, yang kedua, dataset yang kedua, saya load file lagi. Aduh, mana tadi ya? Latihan. Saya ambil yang sheet 1, gitu. Proceed. Nah, bentuknya seperti ini. Departemen Fisika, publikasi internasionalnya sekian, publikasi nasionalnya sekian. Nah, kita akan coba. Oke, saya tarik ke sini. Ini nasional, internasional. Saya pilih ini. Nah, saya akan coba jenis ini. Jenis mana? Jenis ini, diverging. Bacanya gimana ya? Jadi bertolak belakang. Nah, saya akan coba model ini untuk ini. Jadi tadi sudah saya load ya, departemen ke y-aksis, internasional dan nasional ke x-aksis. Tapi modelnya seperti ini, gitu kan. Nah, saya ingin membuat yang ungkur-ungkuran tuh bahasa Jawanya apa bahasa Indonesia nih. Nah, caranya gimana? Kalau departemen sudah ditentukan di Y, nasional dan internasional di X. Nah, ini tinggal di custom, scale ya. Scale, kemudian reverse. Ya, nah,
otomatis dia sudah akan ungkur-ungkuran seperti ini. Loh, tapi kok warnanya sama? Ya karena, kok bentuk tampilannya seperti ini karena warnanya dibuat sama. Tapi di sini sudah terlihat 0, berarti ini titik tengahnya. Tinggal nanti gambar kiri dan kanan warnanya dibedakan. Caranya gimana? Ya tinggal dibedakan saja, custom color, colornya diganti merah misalnya. Oke. Ya, jadi. Mau tambah apa lagi? Oh, angkanya muncul gitu. Angkanya muncul di sini. Angka itu ada di label. Maka di sini tarik saja ini internasionalnya ke label. Klik. Ya, 53. Nasionalnya ke sini juga. Klik. 8. Loh, kok di dalam? Mintanya ini angka ini di sini deh, di luar sini. Maka kita tinggal label setting, placementnya diubah outside. Ya. Jadi, nah ini dua jenis chart yang saya praktekkan. Teman-teman bisa mempraktekkan juga dari berbagai jenis visualisasi di Skimago grafika ini. Sebentar, tadi mana ya? Ada sekian jenis chart, bisa dicoba untuk memvisualkan data yang dimiliki. Oke, saya kira itu mungkin teman-teman ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Mas Pur? Ya. Nova ini. Saya penasaran dengan yang country tadi, Mas. Jadi bentuknya nanti jadi peta gitu. Apa bisa dipraktekkan? Negara mana ya? Bubble map nih kayaknya. Nah ini Mbak, kita coba lihat sampel datanya ya. Bubble map CSV. New. Oke, ini Mbak Nova. Jadi ada nama negara, kemudian ada kontinennya, nama negara dan kontinen. Sepertinya atau mestinya nama negara ini yang harus standar. Cuma standarnya ini yang saya belum ngecek. Mestinya ada standar internasional ya, penulisan nama negara dan seterusnya supaya dia bisa dibaca. Oke, nah, Mbak, aku rada lali soalnya. Sebentar, kita coba praktekkan. Link a geographic variable country to unit and in marks layout select map. Oke, unit ya. Kita coba ya, Mbak. Klik unit ya. Oke, unit. Kemudian oke, ini saya agak lupa caranya. Kita coba pakai panduan ini. Unit mark layout map. Oke, sebentar. Oke. Kemudian kuantitatif, sudah ya. Oke, sebentar. Sudah ya, country. Nah, sebentar. Country-nya ini kan string. Dia bacanya string. Mestinya harus diubah country. Saya ubah country, saya view. Ya, sudah jadi. Cuman kontinen populationnya belum muncul. Nah, oke. Ini population saya ambil ke label. Oke, sebentar. Population ke tooltip. Nah, ini muncul, sudah mulai muncul ini, Mbak. Seperti ini, Mbak Nova. Oke, ini colornya mestinya bisa di custom juga ya? Ya, ini bisa di custom. Jadi prinsipnya begitu. Biasanya errornya itu karena country-nya itu masih string. Jadi kuncinya ini ubah ke country. Nah, nanti bisa diotak-atik lagi. Ini sudah muncul, tinggal dioprek lagi bagaimana supaya hasilnya sesuai dengan yang tadi ya. Begitu Mbak Nova? Ya siap. Itu ada yang nanya Mas.
Bisa divisualkan level kota nggak? Kota nggak bisa. Mbak Fitri ya? Saya sudah nyoba. Jadi gini, kalau level kota, itu yang saya coba kemarin, sebentar, datasetnya masih punya nggak ya saya? Oke, saya nggak punya ternyata datasetnya udah. Sorry, datasetnya nggak tak simpan di sini. Jadi, kalau level kota, itu yang dipakai ini. Pakai ini, Mbak. Lat dan long. Jadi nanti datasetnya begini. Sorry. Datasetnya begini. Misalnya ini. Kelihatan ya di situ ya, kota, lat, long. Gini, kota, lat, long, kemudian misalnya ini Jogja. Kemudian latnya berapa, longnya berapa. Begitu. Si skemago saya coba itu belum bisa mendeteksi, oh kalau Jogja itu wilayahnya ini, kalau Surabaya wilayahnya ini, itu saya coba belum bisa. Sehingga solusinya adalah pakai lat dan long. Bisa ya, lat dan long teman-teman, bisa ya? Nyari Jogja ya harus menentukan titik sih, titik ini kemudian dicari latitudenya berapa, longitudenya berapa, nanti diisikan di sini. Nah, dataset ini dibaca di Skimago, dibaca di Skimago Grafika. Terus saya coba praktekkan, masih ada waktu? Oke, sebentar. Biasanya sih saya pakai ini, Wikimapia. Oke, saya coba praktekkan ya. Misalnya Jogja sama mana? Jakarta, Kuala Lumpur. Oke. Duh, mati. Apakah Wikimapia bermasalah? Aduh. Sebentar. Saya coba dulu ya. Kuala Lumpur ada lat longnya enggak ya? Latitude, longitude. Nah, ini bismillah ya. Latitudenya ini oke. Sebentar. Kok ini jadi angka ya? Sebentar. Longitudenya ini. Sebentar, Mbak. Biar enak gini. Kota. Kota CSV. Oke, saya edit. Kelihatan ya di situ ya. Kota. Lat, lon, Kuala Lumpur. Ini longitudenya, latitudenya ini. Oke, koma. Kemudian Jogja. Latitudenya ini, longitudenya ini. Oke, saya coba ya. File new. Oke, sekarang saya ambilnya dari CSV. CSV di sini. Kota. Oke, bismillah ya. Saya agak lupa soalnya. Map, kemudian ini lat lon. Nah, muncul ini. Sudah muncul. Kemudian kok ya lupa saya sebentar. Kota. Ini apa ya?
kota. Enggak. Ini tadi color rotate unit. Sebentar, unitnya sudah kota. Sorry. Link quantitative variable to y and quantitative variable long itu to x. Y-nya lat, long-nya x. Long-nya x. Oke, kemudian berikutnya ini saya agak lupa ya, nanti teman-teman bisa coba. Circle and link quantitative variable to size. The circle under mark type select this or title. Circle. Oke. Kemudian link quantitative variable to size. Kuantitatifnya itu oke, sebentar. Ini harusnya tambah 1 ini. Misalnya apa ya? Populasi 1000, 2000 misalnya. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi, ini kalau gagal nanti teman-teman bisa praktekkan sendiri ya. Bismillah. Oke, kota. Kota di sini lat, long, balik. Sorry. Yang atas longitude, yang bawah latitude. Oke, terus latitude, longitude, unitnya kota. Unitnya kota. Sebentar, belum. Oh, ini ada. Coba yang sirkular, Mas, gimana caranya? Sirkular itu maksudnya gimana ya? Sebentar, saya lanjutkan ini dulu ya. Kok jadi belum bisa ini? Latitude, longitude, datanya ya. Latitude, longitude, kota, latitude, longitude, populasi. Latitude, longitude, ya nanti dipraktekkan. Ini sudah muncul. Unitnya berarti kota juga unit mungkin. Nah, ini titik 2 ini memunculkannya di mana ini yang saya belum nemu. Oke, begitu ya. Teman-teman nanti dioprek sendiri, semoga ketemu. Tapi intinya si Skimago ini untuk country bisa dengan nama, tapi kalau tidak ada nama atau kota, kota itu pakai latitude dan longitude. Nanti ikuti saja petunjuk ini. Jadi saya belum berhasil, mohon maaf. Begitu, mungkin ada yang ingin didiskusikan yang lain atau ada yang ingin mengoreksi, mungkin saya keliru juga, itu sangat mungkin. Monggo. Izin bertanya, Mas. Nggih, monggo Pak Andri. Kalau HTML-nya bisa di embed ya? Bisa. Bisa ya? Pak. Bisa. Jadi, oke, saya tunjukkan HTML-nya ya. Pak Andri, kalau saya edit, itu isinya ini, Pak. Isinya ini. Jadi, karena ini kode HTML, maka ini bisa di-embed. Saya sudah praktekkan ini. Dan uniknya, itu hanya ada satu file, Pak. Minat HTML. Jadi, gambar-gambar tersebut, gambar-gambar yang muncul di file HTML ini, sebentar, ini saya buka ya. Gambar-gambar yang muncul, ini dia ngambil dari
JS, dari JavaScript. Dari JavaScript. Artinya tampilan ini itu akan muncul kalau koneksi ke internet. Karena dia ngambil library dari internet. Gitu, Pak. Nah, kalau mau meng-embed ya tinggal ambil aja HTML-nya ini di-embed ke website, ke tempat lain itu bisa. Jadi tinggal pakai kode HTML itu, Pak, untuk meng-embednya. Begitu, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.